Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Khairunisa, mahasiswi program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Pada video kali ini saya akan memaparkan presentasi untuk memenuhi pemenuhan tugas mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu diampu oleh Bapak Dr. Handes Bejo, NT PhD, yaitu tentang istishab. Saya akan menjelaskan definisi. Istishab secara etimologi berarti pengakuan, kebersamaan, atau selalu menyertai. Secara terminologi, istishab mempunyai arti yang berbeda dari kalangan ulama, namun perbedaan tersebut tidaklah terlalu signifikan, hingga terdapat dua definisi secara komprehensi, yaitu pertama, istishab menurut Imam Syaukani dalam kitab Irsyad Al-Fulul, apa yang pernah berlaku secara tetap di masa lalu pada prinsipnya akan tetap berlaku pada masa yang akan datang. Kedua, yakni Ibnu Al-Qayyim mendefinisikan istishab adalah mengukuhkan atau menetapkan apa yang pernah ditetapkan dan meniadakan apa yang sebelumnya tidak ada. Konsep istishab sebagai metode hukum mengandung tiga unsur pokok, yakni waktu. Istishab menghubungkan tiga waktu sebagai satu kesatuan, yaitu waktu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Ketiganya dalam istishab dianggap sama nilainya, sama terbukti ada perubahan karakteristik hukum yang melekatnya. Ketetapan hukum. Ada dua ketetapan hukum, yaitu ketetapan hukum boleh istibat dan ketetapan hukum yang tidak boleh nafi. 3. Dalil. Istishab sebagai metode penetapan hukum berpusat pada pengetahuan seseorang atas dalil hukum. Pengetahuan inilah yang menjadi kerangka dasar dalam menetapkan posisi hukum asalnya. Dasar hukum istishab ada dua, Al-Quran dan hadis. Al-Quran terdiri dari surat Al-Baqarah ayat 212, surat Al-A'raf ayat 323, surat Al-Jathiyah ayat 13. Hadis terdiri dari hadis Muslim dari Abi Hurairah, hadis Ibnu Majah. 4 macam istishab. 1. Istishab al-ibrahan al-asliyah yang didasarkan pada hukum asal, yaitu mubah, boleh. Penerapan kaidah ini banyak terkait dengan masalah-masalah muamalah seperti terkait makanan dan minuman. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka hal tersebut diperbolehkan. 2. Istishab al-barah al-asliyah. Ini berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya manusia bebas dari taklif beban sampai adanya dalil yang mengubah status tersebut. Atas dasar ini manusia bebas dari kesalahannya sampai ada buktinya. 3. Istishab maklub. Istishab maklub atau pembalikan, yaitu istishab pada kondisi sekarang dalam menentukan status hukum pada masa lampau, sebab istishab pada bentuk-bentuk sebelumnya merupakan penetapan sesuai yang pada masa kedua berdasarkan ketetapan pada masa pertama lantaran tidak ditemukan dalil secara spesifik. 4. Istishab al-washif al-itasabiti, yaitu istishab yang didasarkan pada anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Misalnya, sifat hidup yang dimiliki seseorang yang hilang tetap dianggap masih ada sampai ada bukti bahwa ia telah wafat. Contoh penerapan istishab. Bidang hukum pidana. Dalam hukum pidana, konsep istishab sangat relevan dengan asas praduga tak bersalah, di mana seseorang terdakwa ketika menjalani proses peradilan dianggap tidak bersalah sampai ada bukti hukum material bahwa orang tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Bidang hukum perdata. Penetapan konsep istishab dalam hukum perdata berlaku dalam bidang perikatan ekonomi bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari segala tanggung berupa kewajiban perdata. Misalnya, jika seorang penggugat melaporkan tergugat ke pengadilan dengan gugatan untuk melunasi hutangnya, tergugat berhak untuk menolaknya hingga penggugat mampu membuktikan di pengadilan. Hukum perkawinan. Jika menuruti konsep istishab, praktik nikah siri dianggap tidak pernah, sebab sesuai dengan Undang-Undang
perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan baru dinyatakan sah secara hukum negara jika dapat dibuktikan. Mengapa istishab dapat dijadikan sumber hukum Islam menurut ulama yang menerimanya? Karena untuk menetapkan suatu hukum atas suatu peristiwa hukum berdasarkan keadaan yang menyertainya dan sudah berlangsung sebelum sehingga ditemukan dalil yang menunjukkan perubahan terhadap status peristiwa hukum sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.